Kembali lagi bersama saya, Febidian Amalia Sari, dari Program Studi Manajemen Universitas Trunajaya Madura. Nah, di sini kita akan membahas mengenai skala pengukuran. Jadi, simak terus videonya. Skala pengukuran menurut Sugiono adalah kesepakatan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut digunakan dalam pengukuran yang menghasilkan data kuantitatif. Menurut Muhammad, menyatakan skala pengukuran sebagai penentuan atau penetapan skala atas suatu variabel berdasarkan jenis data yang melekat dalam variabel penelitian. Jadi, skala pengukuran adalah serangkaian klasifikasi yang menggambarkan sifat informasi dalam nilai yang diberikan pada suatu variabel. Hal ini tentu saja menghubungkan nilai-nilai yang diberikan pada suatu variabel satu sama lain, sehingga atas dasar itulah tingkat pengukuran digunakan untuk menggambarkan informasi dalam nilai-nilai. Adapun macam-macam dan sifat skala pengukuran. Yang pertama adalah skala nominal. Skala nominal adalah skala pengukuran yang paling sering digunakan. Hal ini karena skala nominal bentuknya paling sederhana, tetapi hanya cocok digunakan untuk penelitian yang mencari pengkategoriannya saja. Contohnya kategori tabel, simbol, lambang, dan lain sebagainya, di mana skala ini berperan mengelompokkan data sesuai kategorinya saja. Kategori yang dilakukan di lapangan menggunakan simbolisasi yang fungsinya membedakan kelompok atau objek maupun kelompok subjek. Biasanya tanda skala nominal berupa mutually eksklusif, yang mana setiap objeknya memiliki satu kategori saja. Selain itu, skala nominal tidak memiliki aturan terstruktur atau disebut abstrak. Adapun ciri dari skala nominal yaitu tidak dijumlah bilangan pecahan, tidak memiliki ranking, tidak memiliki nol mutlak, angka hanya sebagai label saja, tidak memiliki ukuran yang baru, dan menggunakan statistik non-parametrik. Adapun contoh dari skala nominal sebenarnya yaitu dari jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Dari jenis pekerjaan ada swasta, PNS, wirausaha, TNI, Polri, seniman, dan lain sebagainya. Dan contoh dari jenis kulit ada kulit warna hitam, kulit kuning langsat, kulit sawo matang, dan kulit putih. Lalu contoh skala nominal tidak sebenarnya pada contohnya yaitu pendidikan terakhir. Ada SD, SMP, SMA, D3, S1, S2, atau S3. Ada tahun terbit, bisa dari 2019, 2020, 2021, 2018, atau 2017. Kelulusan bisa dari lulus, tidak lulus, naik kelas, dan tinggal di kelas. Selanjutnya yaitu skala ordinal. Skala ordinal adalah skala pengukuran yang menunjukkan jarak interval antar tingkatan tidak harus sama. Skala ordinal setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan skala nominal. Skala ordinal ini pengkategorisasiannya disusun berdasarkan urutan terendah ke tingkat yang lebih tinggi. Skala ordinal ini saling memisah, artinya karakteristik dalam segi kategorisasinya dibuat secara khusus berdasarkan kategori data dari karakteristik masing-masing. Nah, adapun ciri-ciri dari skala ordinal yaitu data saling memisah, data bersifat logis dan mengikuti aturan. Lalu kategori data ditentukan oleh skala yang didasarkan pada jumlah karakteristik yang dimiliki. Contoh dari skala ordinal 1 itu pemberian bintang yang ditawarkan pada suatu aplikasi, contohnya YouTube dan Play Store.
mulai menawarkan penilaiannya dari bintang 1 yang artinya sangat tidak puas, bintang 2 yang artinya tidak puas, bintang 3 yang artinya kurang puas, bintang 4 yang artinya puas, dan bintang 5 yang artinya sangat puas. Contoh dari skala ordinal 2 yaitu mengukur tingkat kenikmatan nasi goreng di salah satu rumah makan. Nilai 1 angkanya 100, nilai 2 angkanya 80, nilai 3 angkanya 60, nilai 4 angkanya 40, dan nilai 5 angkanya 20. Contoh dari skala ordinal 3, ini digunakan untuk mengukur peringkat atau ranking di kelas, yakni mulai dari ranking 1 sampai dengan ranking 10. Lalu ada contoh skala ordinal 4. Digunakan untuk mengklasifikasikan status ekonomi masyarakat, misalnya status ekonomi miskin, menengah ke bawah, menengah ke atas, dan status atas. Selanjutnya yaitu skala interval. Skala pengukuran ini sering digunakan untuk menyatakan sebuah peringkat antara berbagai tingkatan. Pada skala interval, tidak memiliki nilai 0. Sehingga nilai 0 yang dimaksud hanya menggambarkan satu titik di dalam skala saja. Dari tingkatannya, skala interval berada di atas skala ordinal dan skala nominal. Namun, skala interval tetap memiliki nilai dan bobot yang sama dari satu data ke data yang lain. Sama dengan skala ordinal, skala interval ini bersifat saling memisah, dan untuk kategorisasi datanya diatur dan disusun secara logis, sehingga datanya memiliki karakteristik khusus dalam penentuan skalanya. Adapun ciri-ciri dari skala interval yaitu data bersifat logis, data saling memisah, data ditentukan berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimiliki. Angka 0 hanya menggambarkan titik pada skala, tetapi sebenarnya tidak memiliki nilai 0 yang absolut. Contohnya, skala interval ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu. Misalnya di kota Jakarta, siang hari ini memiliki suhu mencapai 37 derajat Celcius. Sementara di Bandung, dengan waktu yang sama memiliki suhu yakni 32 derajat Celcius. Sehingga dapat dikatakan bahwa suhu di Jakarta 5 derajat Celcius lebih panas dibandingkan suhu di Jakarta dalam waktu yang bersamaan. Artinya, pengukuran skala interval memiliki jarak yang tetap. Meski demikian, tidak bisa dikatakan bahwa suhu di Jakarta memiliki panas 2 kali lipat karena dalam skala Celcius atau suhu tidak memiliki nomor absolut. Selanjutnya adalah skala rasio. Skala pengukuran ini lebih sering digunakan untuk membedakan, mengurutkan, dan membandingkan data. Skala rasio menjadi skala paling tinggi dari 3 skala lainnya. Ciri-ciri dari skala rasio yaitu data bersifat paling memisah, data bersifat logis dan mengikuti aturan. Lalu kategori data ditentukan skala berdasarkan karakteristik khusus. Lalu adapun contoh dari skala rasio, yaitu sapi kurban milik Raffi Ahmad memiliki berat 3000 kg, sedangkan sapi kurban milik Nagita Slavina memiliki berat 1500 kg. Dari contoh di atas, pengukuran skala rasio digunakan tidak hanya untuk mengetahui berat dari sapi tersebut dalam kelipatan, karena memiliki nomor atau angka absolut. Selain mengukur berat badan, skala pengukuran rasio juga bisa digunakan untuk mengetahui usia, berat benda, tinggi benda, ukuran jarak, panjang, dan bahkan nilai ujian. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dan metode skala pengukuran data dalam penelitian, atau bisa disebut skala sikap. Skala yang pertama yaitu skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial.
Skala Likert dalam penelitian tentang fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya bisa disebut sebagai variabel penelitian. Dengan menggunakan skala Likert, maka variabel yang diukur akan dijabarkan menggunakan indikator variabel yang kemudian dijadikan sebagai titik tolak ukur untuk menyusun aspek-aspek atau instrumen yang berupa pernyataan atau pertanyaan, baik yang sifatnya positif atau sifatnya negatif. Skala yang kedua adalah skala Goldman. Skala Goldman merupakan skala pengukuran yang tipenya peneliti akan mendapatkan jawaban yang tegas, yaitu jawaban ya atau jawaban tidak, jawaban benar atau jawaban salah, jawaban pernah atau jawaban tidak pernah. Data yang diperoleh pada skala Goldman ini berupa data interval atau rasio dikotomi atau dua alternatif. Perbedaannya dengan skala Likert terdapat pada intervalnya. Jika skala Likert intervalnya 1, 2, 3, 4, 5, yakni sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju, penelitian pada skala Goldman ini bisa dilakukan bila peneliti ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap permasalahan yang jadi pertanyaan. Skala yang ketiga adalah skala semantik diferensial. Skala ini bisa digunakan untuk mengukur sikap, akan tetapi bentuknya bukan pilihan ganda atau checklist, melainkan tersusun dalam satu garis kontinu yang jawaban paling positif berada di bagian kanan garis dan jawaban sangat negatif di bagian kiri garis atau sebaliknya. Data yang diperoleh dalam skala ini adalah data interval. Artinya, skala ini biasanya digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dimiliki orang yang berbeda-beda. Yang terakhir yaitu skala rating. Skala rating atau penilaian yang diperoleh melalui data kuantitatif atau angka yang kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Sama seperti skala yang lainnya, dalam skala rating ini, responden akan memilih salah satu jawaban kuantitatif yang sudah disediakan. Sifat dari skala rating adalah fleksibel dan tidak hanya bisa dipakai untuk mengukur sikap, tetapi juga bisa digunakan untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lingkungan. Misalnya skala yang mengukur status sosial, status ekonomi, kemampuan, dan lain sebagainya. Hal terpenting yang harus dimiliki saat menggunakan skala ini adalah kemampuan seseorang dalam menerjemahkan alternatif jawaban pilihan responden. Itu saja penyampaian materi dari saya. Terima kasih telah menyimak video ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.